Silakan Pak Qurtubi, bisa ditanggapi Pak. Ada yang via WA, ada yang telepon langsung tadi. Ya, pertama soal ide nuklir, betul. Ini yang saya sangat kecewa dengan pemerintahan sekarang ini, terus terang saja ya. Kita, negara Indonesia ini punya sumber daya alam, bahan baku energi nuklir, uranium, thorium di tanah air begitu besar. Dibiarkan mubazir. Padahal nuklir itu adalah jenis energi masa depan. Karena apa? Energi nuklir ini kelebihannya ya dibanding dengan energi yang lain, dia bersih, tidak ada karbon CO2, dia bersih nuklir itu, tidak ada itu namanya polusi-polusi yang membahayakan kesehatan dan kalau nuklir. Lalu kedua, nuklir itu dia bisa nyala non-stop 24 jam. Ya, nuklir itu beda dengan migas, batu bara, tidak bisa nyala 24 jam listriknya itu. Tapi kalau nuklir, dia nyala non-stop 24 jam coba. Kok kita biarkan? Kedua, universitas di dalam negeri begitu banyak alumni yang mengambil jurusan teknik nuklir. Sampai detik ini tidak ada satu biji pun pembangkit listrik tenaga nuklir di tanah air, coba. Satu biji pun tidak ada. Padahal Presiden RI pertama, Soekarno, sudah bercita-cita Indonesia harus punya pembangkit listrik tenaga nuklir. Sampai sekarang tidak ada. Maka saya himbau pada Presiden Prabowo, mudah-mudahan beliau dengar. Segera proklamirkan lahirnya industri nuklir di tanah air. Jadi Presiden RI mengambil alih ini, jadi tidak lagi diserahkan kepada Batan, kepada lembaga-lembaga yang sudah ada selama ini. Batan memang sudah ada pengalaman ya membangun PLTN, mengoperasikan PLTN, tapi selama sekian tahun Batan itu hanya menghasilkan listrik untuk percobaan. PLTN, berbagai tenaga nuklirnya hanya untuk percobaan berpuluh-puluh tahun, masa percobaan terus, di mana listriknya tidak bisa dinikmati rakyat, tidak bisa dinikmati oleh industri. Coba ada PLTN dari Batan itu, listriknya tidak bisa dipakai untuk rakyat, hanya untuk penelitian, masa puluhan tahun penelitian non-stop. Nah itu kelemahannya, padahal ahlinya begitu banyak. Makanya potong Kompas minta kita himbau, mudah-mudahan Pak Presiden Prabowo dengar. Mohon Pak Presiden deklarasikan lahirnya industri nuklir hulu hilir di tanah air, memanfaatkan uranium, thorium yang ada di dalam negeri, memanfaatkan ahli-ahli nuklir, sarjana-sarjana nuklir yang jumlahnya begitu besar. Tapi satu biji pun tidak ada PLTN di tanah air, kan lucu. Negara butuh listrik yang nyala 24 jam, sehingga pertambangan misalnya di seluruh Indonesia bisa hilirisasi, menghasilkan produk tambang final. Tidak hanya produk tambangnya dijual dalam bentuk bahan mentah, tapi produk tambangnya diolah lagi dengan menggunakan energi nuklir, sehingga dia industri hilirisasi itu bisa bekerja 24 jam non-stop, bayangkan itu. Sehingga semua tambang itu akan menghasilkan produk final yang sangat mahal di pasar dunia. Produk final itu bisa didorong dengan memanfaatkan energi nuklir yang bekerja 24 jam non-stop. Masa dibiarkan mubazir nuklir, sumber daya nuklir di tanah air ini? Kata kuncinya hanya di Presiden ini. Saran saya ulang, mohon Bapak Presiden proklamirkan, umumkan lahirnya industri nuklir hulu hilir di tanah air sekarang juga. Nah, tidak ada yang melarang Presiden Indonesia untuk membangun PLTN di seluruh Indonesia, secara berkesinambungan. Kita berhak memanfaatkan sumber daya alam kita sendiri, berhak kita berdayakan ahli nuklir kita untuk bekerja di PLTN. Sudah jadi sarjana nuklir, tetapi tidak ada
tempat bekerjanya coba. Banyak sarjana, ribuan sarjana nuklir, ahli nuklir, tidak ada tempat bekerjanya coba. Bekerja di bidang lain, bekerja di bidang lain. Ya, padahal nuklirnya kita butuhkan. Itu karena political will atau karena apa tuh, Pak? Nah, political will yang anti nuklir ini memang ini harus diberantas kalau boleh saya bilang. Nah, banyak pihak yang tidak suka nuklir ini, terutama terus terang aja saya buka, pemilik tambang batu bara dan pemilik PLTU batu bara. Sebagian dari mereka merangkap sebagai menteri. Coba, menteri merangkap sebagai penambang batu bara, sebagai pemilik PLTU batu bara yang anti nuklir. Coba, itu dibiarkan terus. Nah, ini nggak boleh, ya. Menteri, pejabat negara merangkap sebagai penambang. Nggak boleh, harus ada undang-undangnya nih. Kalau bisa DPR bikin undang-undang, pejabat pemerintah, menteri nggak boleh merangkap sebagai penambang batu bara atau penambang apapun, nggak boleh, ya. Baik. Jadinya ada undang-undang. Jadi saya lebih ekstrim untuk mendorong PSDN ini segera dimanfaatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Ya. Jadi mohon Pak Presiden, mudah-mudahan beliau dengar ini. Pak, sebelum kita lanjut tadi soal illegal logging, terus illegal mining, termasuk juga pertanyaan yang menyasar tadi bagaimana kiprah Pak Qurtubi ya di DPR. Kok Pak Qurtubi nggak jadi anggota DPR lagi, karena ada yang merasa kehilangan juga dengan anggota DPR yang kritis, terutama mengenai isu-isu sumber daya mineral, energi, dan lain-lain. Nanti ditanggapi, Pak. Ada penelpon lain ya di Jakarta Barat. Pak Dedi, halo Pak Dedi. Halo, selamat pagi Pak. Terima kasih waktunya. Silakan Pak. Qurtubi. Halo. Halo, silakan Pak. Halo. Jadi saya mau menanggapin, mungkin nuklir itu bagus. Cuma mungkin ya investasinya lebih besar daripada batu bara. Dan satu lagi, risikonya untuk pembebasan tanahnya mungkin, untuk mengisolasi lokasinya, mungkin hal ini yang butuh pertimbangan matang ya. Saya sih setuju Indonesia harus punya, Indonesia kaya. Cuma mungkin risknya yang kita masih, mungkin pemerintah masih memikirkan itu di luar politik isu ya. Seperti itu. Risikonya berarti ya. Risikonya kan tingkat keamanan itu, berarti. Betul, safety-nya Pak. Apakah kita udah mumpunin belum ke situ? Karena contoh yang kemarin udang aja bisa bablas begitu, apalagi energi nuklirnya. Seperti itu. Nah, kita harus, kalau menurut saya kita harus mempunyai undang-undang khusus untuk nuklir yang mengisolasi lokasi tersebut. Misalkan harus sekian, harus safety-nya. Safety-nya nomor satu, karena nuklir efeknya bukan untuk saat ini, mungkin 2-3 tahun ke depan. Efek nuklir itu radiasinya kan bukan hal yang mudah gitu ya. Tidak sesederhana itu kalau menurut tinggi. Pak Dedi ya. Bocor sedikit bubar Pak satu kota. Betul kan? Ini sih menurut pendapat saya, tapi saya setuju dengan Pak Qurtubi bilang Indonesia harus punya. Saya setuju, Indonesia sekarang sebagai negara yang cukup diseganin lah di dunia, seperti itu. Dan saya bangga sekarang dengan Indonesia, apalagi saya beberapa waktu lalu kan sering ada tugas keluar negeri ya. Nama Indonesia sudah harum, jujur aja saya bilang. Tapi mungkin risikonya yang harus kita perkuat dengan undang-undang, bagaimana seperti itu kalau menurut saya ya. Itu aja sih Pak dari saya. Mudah-mudahan pemerintah juga bisa memikirkan risk sama benefitnya lah. Seperti itu. Selamat pagi, terima kasih Pak Dedi di Jakarta Barat. Silakan Pak Qurtubi. Ini masih soal nuklir dan illegal logging, illegal mining, dan lain sebagainya. Silakan Pak. Teknologi nuklir ini berkembang pesat luar biasa. Sekarang generasi keempat ini sudah sangat aman. Satu ya. Kedua, tentunya memang harus ada lokasi. Tidak semua tempat ya. Nah sekarang ini perkembangan energi nuklir ini, PLTN itu sekarang ada yang terapung, yang bisa pindah-pindah PLTN itu. Jadi kita bisa manfaatkan semua itu. Kita negara kepulauan terbesar di dunia. Ya. Jadi kalau pakai energi nuklir luar biasa nantinya itu energi dari nuklir ini, di mana nanti kita harapkan ya, karena negara kepulauan terbesar Indonesia ini harus punya nanti angkutan laut, armada laut itu bertenaga nuklir. Ya, enggak lagi pakai BBM,
kapal-kapal laut itu dengan nuklir itu sekali ngisi bahan bakar bisa untuk 2 tahun kalau pakai nuklir itu. Kapal laut pakai nuklir ya, amannya luar biasa ya. Jadi nuklir ini mari kita hilangkan rasa takut itu. Teknologi semua menjawab itu. Jadi tahun ke tahun teknologinya tambah maju sehingga kita lucu kalau kita punya uranium dan thorium di perut bumi begitu banyak, ahli nuklir begitu banyak, kok tidak dimanfaatkan? Sekarang kan bodoh sekali bangsa ini. Artinya gini Pak, ahli-ahli nuklir kita juga sudah mumpuni tadi ya untuk mengaplikasikan tingkat safety yang tadi disampaikan oleh Pak Dedi ya di Jakarta Barat ya. Mereka sudah paham itu, tidak semua orang bisa menduduki jabatan untuk di nuklir. Kan memang ada pendidikannya ahli nuklir itu, ya. Tidak semua orang seperti bidang-bidang yang lain, tetapi ini akan bisa menciptakan lapangan kerja baru yang luar biasa kalau PLTN ada di Indonesia. Lapangan kerja yang baru luar biasa, ekonomi bisa tumbuh 8-10% itu kalau pakai nuklir itu ya. Sebab bayangkan kalau semua pabrik-pabrik tambang-tambang itu pakai nuklir, sehingga dia bekerja 24 jam non-stop. Nuklir itu sifatnya non-stop, 20 jam kerja non-stop. Ya. Alangkah majunya negara kita dengan nuklir ini. Nggak ada yang dirugikan. Negara akan untung banget. Presiden pertama aja sudah bercita-cita kok punya PLTN. Masa kita sudah 80 tahun merdeka masih takut sama PLTN? Teknologi menjawab itu. Bodoh bangsa ini kalau kita anti nuklir, kita bahan bakunya ada, belinya ada. Kita butuh coba. Jadi sekali lagi mohon Presiden Prabowo, ya dengarkan dialog kami sekarang ini, mohon sampean umumkan segera, proklamirkan segera lahirnya industri nuklir hulu hilir di tanah air untuk kemajuan bangsa kita sendiri. Kita menjadi bangsa terbelakang sekarang ini di soal nuklir ya. Mungkin begini China Pak, maju begitu pesat karena nuklir. Ya, mungkin ada hambatan juga dari negara lain dalam artian begini Pak, khawatir misalnya ketika Indonesia mengembangkan nuklir justru itu dikembangkan seperti isu-isu negara lain ya, dikembangkan untuk senjata begitu Pak. Itu yang mungkin ya jadi hambatan juga, bener nggak sih kayak gitu? Nah itu kan ada aturannya dari asosiasi nuklir dunia untuk untuk jadi senjata itu. Ya kita kan mengikuti aturan dunia. Ya, jadi nuklir untuk kepentingan damai, untuk kepentingan kesejahteraan rakyat. Untuk energi oke-oke saja ya, artinya negara-negara lain ya nggak perlu curiga sebetulnya gitu ya. Nggak perlu curiga, kita punya bahan bakunya sendiri, punya ahlinya coba. Sampai sekarang ahli-ahli nuklir bekerja bukan di bidang nuklir, kasihan mereka tidak ada punya pekerjaan ya. Nah, ini